Rahasia pernikahan suamiku yang disembunyikan oleh keluarganya. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Mas, jadi pulang hari ini kan? Pesan itu kukirim melalui WhatsApp kepada suamiku, Iqbal, yang saat ini sedang bertugas di Jakarta. Hari ini adalah jadwalnya kembali, setelah 4 hari sibuk dengan urusan dinas. Seharusnya dia bisa pulang karena jarak antara kota kami dan Jakarta hanya membutuhkan waktu 1 jam penerbangan. Pesanku terlihat terkirim dengan tanda centang 2, tapi hampir setengah jam berlalu, belum juga dibaca. Aku membuka aplikasinya dan terlihat terakhir kali Iqbal online tadi malam, tepat pukul 12. Aku menghela nafas panjang. Sepertinya aku harus menunggu lagi. Sambil menunggu, aku memutuskan menjalani rutinitas harian seperti biasa. Merapikan rumah dan memandikan Sahira, putri kecil kami yang baru menginjak usia 2 tahun. Sahira adalah kebahagiaan terbesar dalam pernikahan kami yang telah berlangsung selama 3 tahun. Saat aku selesai mengganti pakaian Sahira, sebuah notifikasi berbunyi. Pesan dari Iqbal akhirnya masuk. Maaf Nur, Mas gak bisa pulang hari ini. Ternyata jadwal pertemuannya ditambah, jadi Mas baru bisa pulang sekitar 4 hari lagi. Mas tadi salah baca jadwalnya. Mas mau lanjut meeting dulu ya. Kamu jaga diri baik-baik di rumah ya. Membaca pesan itu, aku merasakan sesuatu yang ganjil. Jadwal pertemuan ditambah. Bukankah hal seperti itu biasanya sudah terencana jauh sebelumnya? Selama ini Iqbal hampir tidak pernah mengalami perubahan jadwal mendadak seperti ini. Apalagi belakangan dia semakin sering pulang larut malam. Bahkan tak jarang menginap di kantor karena alasan lembur. Kali ini alasannya terasa lebih aneh. Apakah mungkin jadwal pekerjaannya di perusahaan besar seperti tempatnya bekerja bisa berubah secepat itu? Rasa penasaran membuncah di dalam hatiku. Aku mencoba menelponnya, namun panggilanku berulang kali tidak dijawab. Status WhatsApp-nya juga tiba-tiba menghilang, membuatku semakin curiga. Aku duduk di ruang tamu, mencoba menenangkan diri, namun pikiranku terus bergelut dengan berbagai spekulasi. Ada rasa sesak yang mengendap di dada, seolah-olah sebuah beban berat sedang menekan. Berusaha mengalihkan perhatian, aku membuka aplikasi WhatsApp dan mulai melihat-lihat status dari kontakku. Mataku tiba-tiba terpaku pada unggahan Fania, adik suamiku. Di statusnya tertulis, "Selamat datang keponakan baru tante. Akhirnya ada mainan baru yang imut dan lucu seperti kamu. Semoga jadi anak yang soleh dan kebanggaan mama dan papa ya. Amin." Aku mengeriyit. Keponakan baru? Anak siapa? Setahuku, tidak ada kabar tentang anggota keluarga baru dalam keluarga besar suamiku. Kakak iparku Mbak Fitri tidak sedang hamil atau melahirkan. Fania sendiri masih lajang. Jadi siapa bayi yang disebut keponakan baru itu? Aku melanjutkan membaca status berikutnya dari Fania. Kali ini dia menambahkan foto bayi yang lucu, disertai dengan tulisan, "Masya Allah, nama yang bagus banget, Sidan Maulana Nugraha. Semoga jadi anak yang soleh ya sayang." Dadaku terasa sesak saat aku membaca nama itu. Nugraha? Bukankah itu nama belakang suamiku? Nama yang juga kami sematkan di belakang nama putri kami, Zahira Putri Nugraha. Apakah ini hanyalah kebetulan? Atau ada sesuatu yang lebih dari sekedar kebetulan? Penasaran aku memutuskan untuk membalas status Fania. "Van, ini anak siapa ya?" Tanyaku dengan singkat dan kukirim. Tidak butuh waktu lama, pesan itu berubah menjadi centang biru. Tak lama kemudian, balasan dari Fania muncul. "Anaknya teman, Mbak," jawabnya dengan singkat, disertai emotikon senyum. Aku mengetik balasan lagi. "Oh, begitu ya. Tapi kok nama belakangnya sama ya kayak nama anak Mbak, sama-sama Nugraha," tulisku sambil menyelipkan emotikon tertawa kecil.
Beberapa detik kemudian, Fania hanya membalas dengan emotikon tertawa lebar sambil menutup mulut. Tidak ada penjelasan tambahan. Perasaanku semakin tak menentu. Aku kembali menelusuri pembaruan status WhatsApp dari kontak lainnya. Ketika membuka status dari ibu mertuaku, rasanya tubuhku membeku. Di statusnya tertulis, "Selamat datang di dunia cucuku yang tampan. Semoga jadi anak yang soleh dan membanggakan mama papanya ya." Jantungku seperti berhenti berdetak. Cucu? Anak siapa yang dimaksud oleh mama? Aku langsung mengetik pertanyaan ke kolom balas. "Maaf ma, ini anak siapa ya? Kok mama bilang itu cucu?" Jawaban ibu mertuaku muncul tak lama kemudian. "Anaknya saudara jauh mama." Jawaban itu singkat dan dingin. Sama seperti hubungan kami selama ini. Aku tahu betul bahwa ibu mertuaku tak pernah benar-benar menyukaiku. Sejak awal pernikahan, restunya setengah hati, dan hubungan kami selalu terasa berjarak. Namun kali ini perasaan ganjil di hatiku semakin kuat. Ada sesuatu yang disembunyikan, dan aku harus mencari tahu apakah itu. Aku memutuskan menutup aplikasi WhatsApp, mencoba mengendalikan pikiranku yang mulai tak karuan. Pikiran negatif terus saja berkeliaran, namun aku berusaha mengabaikannya. Aku tahu aku perlu bersabar dan menunggu penjelasan langsung dari Mas Iqbal. Malam itu, aku menyempatkan diri untuk mengambil wudhu. Dalam dinginnya malam, aku melangkah ke sajadah dan menunaikan sholat tahajud. Saat sujud terakhirku, aku meluapkan segala kegundahan hatiku kepada Sang Pemilik kehidupan. Ya Allah, jika ini ujian yang harus aku lalui, berikanlah aku kesabaran. Tunjukkan yang benar sebagai kebenaran dan yang salah sebagai kesalahan. Lapangkanlah hatiku untuk menerima semua takdir-Mu ya Allah. Doaku dalam lirih. Keesokan harinya, aku bangun dengan sedikit rasa lega. Aku memutuskan untuk segera menghubungi Mas Iqbal. Hatiku masih dipenuhi dengan tanda tanya, namun aku mencoba menyampaikan semuanya dengan tenang. Ku geser nama Mas Iqbal di daftar kontak WhatsApp, lalu menekan tombol panggil. Dering demi dering berlalu hingga akhirnya suara di seberang menyapa. "Halo Nur, ada apa?" Suara Mas Iqbal terdengar agak buru-buru. "Mas, kapan kamu pulang?" Tanyaku dengan singkat. "Besok lusa, sesuai dengan jadwal. Ada apa?" Jawabnya tanpa basa-basi. "Oh, gak ada apa-apa Mas, cuma mau tahu aja. Tapi Mas benar lagi dinas di Jakarta kan? Bisa video call sebentar nggak?" Tanyaku lagi, mencoba menyelidik. Namun ia hanya mendengus. "Aduh, nggak bisa Nur. Mas lagi banyak kerjaan nih." "Oh, ya sudah," jawabku sambil menahan rasa kecewa. "Mas tutup dulu ya. Banyak yang harus Mas selesaikan," ujarnya lagi, terdengar tergesa. Namun sebelum telepon benar-benar terputus, aku mendengar sesuatu yang membuat tubuhku seketika kaku. Ada suara tawa Fania, adik ipar, dan suara ibu mertua yang begitu jelas terdengar. "Duh, Nuri itu kasihan banget ya. Dia kira kakak kamu lagi dinas, padahal kan kakak kamu lagi di sini, senang-senang bareng keluarga barunya." Suara ibu mertua terdengar bercampur dengan tawa. "Iya mah, dari dulu juga udah dibilangin kan dia nggak pantas buat kakak. Lihat sekarang, akhirnya kakak lebih sering di sini kan daripada di rumah dia," sahut Fania, diiringi tawa lepas. Aku terdiam, hati ini seperti ditusuk-tusuk. Jadi benar Mas Iqbal tidak sedang dinas. Dia justru berada di rumah mereka. Rumah perempuan yang mungkin saja istri barunya. Perempuan yang direstui oleh ibu mertua. Rasanya aku ingin berteriak, namun lidahku terasa kaku. Jika semua ini benar, maka Mas Iqbal telah mengkhianati kepercayaanku. Aku mengepalkan tangan. "Baiklah Mas, kalau ini permainanmu, aku juga tidak akan tinggal diam. Aku akan membuat kamu sadar bahwa setiap pengkhianatan pasti ada ganjarannya," batinku dengan penuh tekad. Aku tidak lagi mampu membendung emosi. Daripada hanya terdiam dan larut dalam ketidakpastian, aku memutuskan untuk mengambil tindakan. Kenapa tidak langsung saja aku datangi rumah ibu mertua?
Barangkali di sana aku bisa menemukan jawaban atas semua pertanyaan ini. Apakah Mas Iqbal benar sedang dinas di Jakarta? Atau mungkin dia berada di rumah istri barunya? Atau lebih buruk lagi, mereka semua ada di rumah ibu mertua untuk mengelabui aku. Dengan pikiran itu, aku segera mengganti pakaian dan bersiap. Meski aku tahu hubungan dengan ibu mertua tak pernah hangat sejak awal pernikahan. Kali ini aku harus berani menghadapi semuanya demi menemukan kebenaran. Setelah memakaikan jaket untuk Sahira, aku mengeluarkan mobil sedan dari garasi. Mobil yang dulu kubeli dengan hasil kerja kerasku di perusahaan lama. Tanpa banyak berpikir, aku langsung memacu kendaraan menuju rumah ibu mertua. Namun baru saja aku hendak menginjak pedal gas, ponselku bergetar. Sebuah pesan WhatsApp dari Mas Iqbal muncul di layar. Isinya melarangku untuk pergi ke rumah ibu mertua. Pesan itu membuat pikiranku semakin bercampur aduk. Apakah Mas Iqbal menyadari bahwa aku telah mendengar suara ibu mertua dan Fania saat telepon tadi? Kenapa dia melarangku? Ada apa sebenarnya? Batinku bertanya-tanya. Tapi aku sudah memutuskan, aku tetap harus pergi dan mencari tahu sendiri apa yang sebenarnya sedang terjadi. Saat hampir sampai di rumah ibu mertua, mataku menangkap pemandangan tak biasa. Ada sebuah tenda yang terpasang di halaman rumah. Kediaman ibu mertua terlihat ramai, seperti sedang ada acara besar. Ada acara apa ini? Kenapa aku sama sekali tidak diberitahu? Pikirku dalam hati yang mulai dipenuhi dengan prasangka. Aku memarkirkan mobil agak jauh dari rumah, menggendong Sahira dan berjalan cepat menuju kediaman itu. Di depan tenda, aku memberanikan diri untuk bertanya kepada seorang tamu yang baru keluar. "Permisi, Bu. Ada acara apa ya di sini?" Tanyaku dengan sopan. "Oh, ini acara akikah cucunya Bu Marwah," jawab wanita itu dengan santai, tanpa sedikit pun menyadari siapa aku yang sebenarnya. "Cucunya Bu Marwah? Maksudnya yang mana ya, Bu?" Tanyaku lagi, mencoba menahan detak jantungku yang mulai tak karuan. "Cucunya yang baru lahir, namanya Zidan Maulana Nugraha. Anaknya Pak Iqbal Nugraha, anaknya Pak Iqbal Nugraha," jawab wanita itu dengan polos sambil tersenyum. Dek, rasanya dunia di sekitarku berhenti sejenak. Jantungku serasa copot mendengar jawabannya. Zidan Maulana Nugraha? Nama itu, nama yang kemarin sempat kulihat di status WhatsApp Fania. Jadi benar, Mas Iqbal punya anak lagi dari perempuan lain. Dan sekarang dia dengan bangga mengadakan syukuran di rumah ibu mertua tanpa sepengetahuanku. Aku berdiri mematung, mencoba mencerna semuanya. Wanita itu sepertinya menyadari keterdiamanku. Lalu ia berkata, "Maaf ya Mbak, saya buru-buru, ada acara lain lagi," tanyanya sebelum melangkah pergi. Aku hanya mampu mengangguk lemah, tak tahu harus berkata apa. Perasaan ini campur aduk antara marah, kecewa, dan sedih. Mas Iqbal yang selama ini terlihat baik dan sederhana, ternyata tega berbuat sejauh ini. "Kenapa, Mas? Apa salahku sampai kamu menghancurkan kepercayaanku?" Gumamku dengan dada yang terasa sesak. Sambil menahan air mata, aku mendekap Sahira lebih erat, mencoba mencari kekuatan dari pelukan kecil itu. Setelah wanita itu pergi, aku langsung melangkah cepat menuju pintu rumah ibu mertua yang terbuka lebar. Keramaian di dalam jelas terlihat, dan dengan sekuat tenaga, aku membuka pintu kayu jati itu hingga menimbulkan suara keras yang membuat semua orang di ruang tamu itu menoleh ke arahku. "Mas Iqbal, keluar kamu, Mas. Jangan jadi pengecut. Kamu bilang kamu dinas di Jakarta, tapi ternyata kamu di sini, Mas, merayakan kelahiran anak hasil perselingkuhanmu," teriakku dengan emosi yang tak terbendung. "Mas, jangan kira kamu bisa tenang-tenang di sini, Mas. Aku akan laporkan kamu ke atasanmu, biar kamu dipecat dari pekerjaanmu, biar kamu tahu rasanya menipu istri seperti ini." Aku melanjutkan teriakan dengan penuh kemarahan. Melihat Mas Iqbal yang sedang menggendong bayi kecil itu, darahku mendidih. Dengan emosi yang membakar, aku mendekatinya dan melayangkan tamparan keras ke wajahnya, membuatnya terkejut dan menatapku dengan mata yang membelalak. "Nuri, kamu ngapain di sini?"
Siapa yang ngasih tahu kalau aku di sini? Tanyanya dengan nada terbata-bata. Kurang ajar ya kamu, Mas. Kamu benar-benar tidak menghargai aku. Tega ya kamu sudah bohongi aku seperti ini. Kamu bilang kamu sedang dinas di Jakarta, tapi ternyata kamu di sini merayakan kelahiran anak hasil perselingkuhanmu. Aku terus berteriak lagi. Mana perempuan itu, Mas? Aku akan membuat perhitungan dengan dia, biar dia tahu hukumannya merebut suami orang. Pekiku, emosiku semakin memuncak. Rasa marah sudah menguasai diriku begitu dalam hingga aku tak sadar bahwa aku sedang berada di tengah keramaian. Zahira yang aku gendong tiba-tiba menangis ketakutan mendengar suaraku yang keras. Mendengar tangisan Zahira dan melihat tatapan bingung serta penasaran dari para tamu yang datang, aku akhirnya tersadar. Namun rasa marah yang membara tetap menyelimuti dadaku. Apa yang kamu katakan? Berani-beraninya ya kamu mau menghajar menantu kesayangan mama? Kalau kamu pikir bisa melakukannya, coba langkahi dulu mayat mama. Teriak ibu mertua tiba-tiba muncul dari ruang tengah, menghadang langkahku. Kemarahan semakin memuncak di dadaku. Ibu mertua bahkan rela membela perempuan baru itu hingga tega mengatakan hal seperti itu. Menyuruhku melangkahi tubuhnya jika ingin bertemu dengan menantu baru anaknya. Kenapa ibu mertua sepertinya sangat membela perempuan itu? Apa yang membuatnya begitu berani menjodohkan Mas Iqbal dengan wanita lain, meskipun sudah beristri, bahkan merayakan kelahiran anak mereka dengan cara yang tidak pantas seperti ini? Ma, apa yang sebenarnya Mama inginkan? Mama tahu kan kalau Mas Iqbal itu suamiku, Ma. Tapi kenapa Mama tega menjodohkan dia dengan perempuan lain seperti ini? Bahkan merayakan kelahiran anaknya begitu saja. Apa maksud Mama sebenarnya? Aku mulai meluapkan amarahku. Apakah Mama tidak takut kalau aku laporkan polisi dan laporkan ke perusahaan tempat Mas Iqbal bekerja supaya dia dipecat? Aku melanjutkan semakin kalap. Zahira semakin menangis dalam pelukanku. Tapi aku tidak bisa berhenti meluapkan perasaan ini. Ibu mertuaku tertawa sinis. Laporkan saja ke polisi, laporkan saja kalau kamu berani. Polisi gak akan mau menangani masalah rumah tangga seperti ini, karena banyak kasus lain yang lebih besar untuk diselesaikan. Lagi pula, surat nikah kamu sama Iqbal itu kan palsu. Waktu kalian menikah, petugas KUA tak pernah datang karena Mama dan almarhum Papa Iqbal tidak setuju kalian untuk menikah. Makanya kalian nikah secara diam-diam, dan Iqbal buat surat nikah palsu. Jadi yang sah sekarang adalah pernikahan Iqbal dengan Cindy, bukan kamu, teriak ibu mertua dengan penuh keyakinan. Kalau kamu laporin Iqbal ke polisi, itu artinya kamu juga melaporkan dirimu sendiri. Karena kamu terlibat dalam pemalsuan itu kan, kamu tahu nikah di bawah tangan itu ilegal, tapi tetap saja kamu lakukan. Jadi jangan ancam-ancam Mama dan Iqbal karena ancaman kamu yang gak ada gunanya itu, tambah ibu mertua dengan nada menantang. Kalau kamu mau lapor ke tempat Iqbal bekerja, ya silakan saja. Mama ingin lihat apakah pengaduan kamu itu akan didengar. Iqbal itu kan bekerja di perusahaan swasta, bukan pegawai negeri. Mana ada perusahaan swasta yang mau repot-repot mengurusi masalah pribadi karyawannya. Apalagi ini kan soal kamu yang bukan istri sah Iqbal. Jadi jangan mimpi deh, Nuri. Jadi sebaliknya kamu pergi saja sekarang. Bawa anakmu itu jauh-jauh dari sini. Anak yang bahkan Mama tidak pernah anggap sebagai cucu Mama. Mama tidak mau melihat wajahnya lagi, apalagi mengakuinya sebagai bagian dari keluarga ini. Pergi kamu, bentak ibu mertua dengan suara keras yang menusuk hingga ke hati. Aku terkejut, hatiku remuk seketika. Kalau hanya aku yang dia benci, mungkin aku masih bisa menerima. Tapi untuk Zahira, anak yang darah dagingnya adalah bagian dari Mas Iqbal sendiri, bagaimana bisa seorang nenek menolak mengakui cucunya sendiri? Dan lebih dari itu, benarkah apa yang dikatakan oleh ibu mertua? Bahwa pernikahanku dengan Mas Iqbal selama ini tidak sah di mata hukum. Jika benar, artinya aku hanyalah seorang istri tanpa status legal. Ya Tuhan, bagaimana bisa semua ini terjadi tanpa aku mengetahuinya? Saat hari pernikahan kami, aku memang ingat bahwa ada masalah dengan dokumen dari pihak Mas Iqbal yang membuat petugas KUA enggan datang.
Tetapi aku tidak pernah menyangka jika setelah itu Iqbal mengambil jalan pintas dengan membuat surat nikah palsu seperti yang dikatakan oleh ibu mertua. Jika itu benar, apa yang harus aku lakukan sekarang? Melanjutkan hubungan ini? Tidak mungkin, karena Iqbal sudah menikah sah dengan wanita lain. Meminta cerai dan harta gono gini, rasanya juga tidak masuk akal, sebab pernikahan kami saja tidak tercatat secara hukum. Namun di tengah kebingungan dan rasa sakit hati ini, sebuah pemikiran menyelinap. Jika hubungan kami selama ini tidak sah di mata hukum, artinya aku tidak perlu repot-repot mengurus perceraian. Aku juga tidak perlu berbagi aset atau harta apapun dengan Iqbal, karena tidak ada pernikahan yang sah untuk menjadi dasar hukum. Untungnya selama ini aku diam-diam menyimpan uang hasil usahaku sendiri. Dari bisnis berjualan busana muslim secara online, aku berhasil mengumpulkan tabungan yang cukup besar. Uang itu kusimpan rapi, sebagian bahkan kugunakan untuk membeli aset atas namaku sendiri. Semua itu kulakukan tanpa sepengetahuan Iqbal. Aku selalu percaya bahwa uang hasil kerja keras seorang istri adalah haknya sendiri. Jika aku memberitahu Iqbal tentang tabungan dan aset itu, mungkin ia akan mencoba untuk mengatur atau bahkan memintanya untuk kepentingannya sendiri. Sekarang aku bersyukur karena keputusanku untuk merahasiakannya membuahkan hasil. Meskipun aku dihianati seperti ini, aku masih memiliki sesuatu untukku dan Sahira. Aku tidak akan jatuh hanya karena Iqbal memilih wanita lain. Justru aku akan bangkit dan menunjukkan padanya bahwa aku mampu berdiri sendiri tanpa dirinya. Tunggu saja, Mas. Kamu akan menyesal telah mengkhianati aku. Aku buktikan bahwa aku bisa hidup bahagia bersama Sahira tanpa perlu bergantung padamu. Dan ketika saat itu tiba, aku yakin pelakor yang kamu pilih itu hanya akan menghabiskan uangmu dan meninggalkanmu tanpa apa-apa. Setelah lama hanya diam mematung, bayi yang ada di gendongannya diserahkan kepada seorang perempuan muda dan cantik yang baru saja keluar dari dalam kamar. Penampilannya elegan, dengan pakaian mewah yang jelas mencerminkan status sosialnya. Mungkin dia adalah Cindy, istri baru suamiku. Nuri, pulang saja dulu. Kita bicarakan ini nanti di rumah, ujar Mas Iqbal akhirnya. Aku menahan diri sekuat tenaga. Rasanya ingin sekali aku menjambak rambut perempuan itu, menampar wajahnya hingga puas. Tapi tidak, aku tidak akan merendahkan diriku untuk menyentuh tubuh perempuan berhati ular itu. Ada cara lain untuk membuatnya menyesali segalanya. Cara yang lebih halus dan menyakitkan. Tidak, Mas. Kita selesaikan saja sekarang juga. Aku gak mau semuanya ditunda lagi, Mas. Seruku dengan keras. Apa yang kamu mau? Mau cerai? Atau kamu ingin aku meninggalkan dia dan memperbaiki pernikahan kita? Tanya Mas Iqbal dengan nada yang penuh tantangan. Tapi aku tahu, permintaanku tidak akan dipenuhi begitu saja. Perempuan yang bernama Cindy itu jelas berasal dari keluarga yang kaya. Penampilannya, gayanya, semuanya mencerminkan kehidupan yang serba berkecukupan. Mungkin itu alasan ibu mertua mati-matian membelanya dan menjodohkannya dengan suamiku. Bagiku kekayaan bukanlah segalanya. Meskipun tidak sekaya mereka, aku memiliki kehidupanku sendiri. Bisnis online yang diam-diam aku jalankan telah memberiku kebebasan finansial yang tak pernah mereka ketahui. Tapi ini bukanlah soal uang. Ini soal harga diri. Aku tidak akan membiarkan mereka menganggapku lemah. Aku akan tetap diam dan berpura-pura tidak berdaya. Namun di dalam hati, aku menyusun strategi untuk membalas setiap sakit hati ini. Suatu hari nanti, mereka akan menyesali apa yang telah mereka lakukan. Pulanglah, Nuri. Lihat Sahira ketakutan seperti itu. Lanjut Mas Iqbal, mencoba mengambil alih kendali. Mas janji, besok pagi aku akan pulang. Kita bicarakan semuanya baik-baik, ucapnya dengan nada yang terdengar sangat meremehkan. Muak, aku benar-benar muak dengan sikapnya. Apa dia pikir aku ini adalah boneka yang bisa dia atur semaunya? Setelah membuat surat nikah palsu, menikah lagi tanpa sepengetahuanku, kini dia dengan mudahnya berkata bahwa semuanya bisa diselesaikan dengan baik-baik. Tidak, Mas. Kau salah besar jika berpikir aku selemah itu. Aku tahu sekarang kenapa dia selalu menolak mengurus akta kelahiran Sahira.
Rupanya dia sadar kalau pernikahan kami tidak sah di mata hukum. Tapi aku tidak peduli. Justru itu memberikan keuntungan untukku. Zahira sepenuhnya adalah tanggung jawabku. Secara hukum, tidak ada hak Iqbal atas dirinya. Jika perceraian ini tidak terelakkan, aku tidak khawatir soal hak asuh. Zahira bisa memakai namaku di akta kelahirannya. Memalukan? Tidak. Akan jauh lebih memalukan jika dia memiliki ayah seperti Iqbal, seorang laki-laki yang mengkhianati keluarganya dan lari ke pelukan perempuan lain. Belum selesai aku berbicara dengan Iqbal, ibu mertua langsung ikut campur berbicara. Iqbal sekarang seorang manajer perusahaan dan Cindy adalah pengusaha sukses di bidang skincare. Mereka pasangan yang serasi. Kamu harus sadar diri, Nuri. Dengan latar belakangmu yang cuma anak yatim piatu dan besar di panti asuhan, kamu jelas tidak pantas menjadi menantu saya. Meskipun kamu dulu sempat bekerja dan berhasil beli mobil, itu tidak akan membuatmu selevel dengan Iqbal. Tidak akan pernah. Mengerti kamu, Nuri? Sergah ibu mertua. Nadanya penuh amarah dan penghinaan. Perkataan beliau menusuk hati seperti duri. Aku berusaha keras menahan perih yang muncul di dadaku. Jadi ini alasan mengapa ibu mertuaku tidak pernah merestui pernikahanku dengan Mas Iqbal. Karena aku hanyalah anak yatim piatu tanpa keluarga. Hanya punya seorang paman yang hidupnya pas-pasan. Karena itu dia lebih memilih Cindy, seorang pengusaha skincare yang terlihat sempurna di matanya. Tidak apa-apa, Bu. Tunggu saja. Aku akan mencari tahu siapa Cindy yang sebenarnya. Apakah dia benar-benar sesuai dengan gambaran menantu ideal yang ibu idamkan? Aku yakin perempuan itu hanya mengincar harta suamiku. Dan ketika ibu akhirnya menyadari siapa sebenarnya menantu baru ibu itu, jangan sampai ibu menyesal. Karena penyesalan, apalagi yang datang belakangan, tidak akan mengubah apapun. Aku menatap Iqbal untuk terakhir kalinya sebelum berbalik. Di dalam hati aku berjanji, jika suatu saat nanti, dia, ibu mertuaku, dan perempuan itu akan merasakan luka yang mereka berikan kepadaku. Tidak hari ini, tapi nanti, saat waktunya tiba. Setelah berbulan-bulan menyimpan rasa sakit dan kemarahan, aku memutuskan untuk mengambil langkah besar yang akan mengubah semuanya. Aku mulai menceritakan kisahku di media sosial, menyentuh hati banyak orang dengan kisah pengkhianatan suamiku dan ibu mertuaku yang tak henti-hentinya meremehkanku. Perasaan terpojokku berubah menjadi kekuatan saat aku melihat betapa banyak netizen yang memberiku dukungan. Mereka tak hanya menyayangkan nasibku, tetapi juga mengancam apa yang telah dilakukan oleh Mas Iqbal, Cindy dan ibu mertuaku. Dukungan itu semakin besar, dan seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang menuntut keadilan untukku. Beberapa dari mereka bahkan mengintervensi perusahaan tempat Mas Iqbal bekerja, meminta perusahaan untuk memberikan sanksi atas kelakuan yang tidak bertanggung jawab. Dan pada akhirnya, sebagai dampak dari tekanan besar yang datang dari luar, Mas Iqbal dipindah tugaskan ke cabang perusahaan di luar pulau. Sebuah hukuman yang sangat berat baginya, yang harus meninggalkan semuanya di kota ini, termasuk Cindy dan ibu mertuaku yang selama ini sangat mengandalkannya. Sementara itu, kedok busuk Cindy, istri barunya terbongkar. Ternyata dia bukan pengusaha skincare sukses seperti yang dia klaim, melainkan penjual produk skincare abal-abal yang kualitasnya berbahaya bagi kesehatan. Banyak pelanggan yang dirugikan, dan tak lama setelah itu, pihak berwenang mulai turun tangan. Produk skincare yang dijualnya terbukti bermasalah, dan Cindy terpaksa mengganti kerugian untuk menghindari tuntutan hukum yang lebih besar. Bisnis yang dia banggakan kini telah hancur, dan hidupnya berubah drastis, jauh dari apa yang dia impikan. Di sisi lain, ibu mertua yang dulunya menghina dan merendahkanku juga merasakan konsekuensi dari sikapnya. Sejak Mas Iqbal dipindahkan keluar pulau, pendapatan keluarga mereka menurun drastis. Ibu mertua yang sebelumnya hidup dengan bergantung pada kekayaan dan kesuksesan suamiku, kini harus menghadapi kenyataan yang pahit. Kondisi keuangannya semakin terpuruk, dan ia mulai merasakan kesulitan yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan. Ketika aku tahu mereka terpuruk,
Aku tidak datang untuk membantu, tapi justru untuk mengingatkan mereka tentang apa yang telah mereka lakukan kepada aku selama ini. Aku datang dengan penuh keyakinan, bukan untuk memberikan belas kasihan, tetapi untuk menunjukkan bahwa hidupku tidak akan pernah sama lagi. Mereka yang dulu merendahkanku dan menghinaku, kini harus menghadapi kenyataan bahwa aku tidak membutuhkan mereka untuk bahagia. Aku membalas semua perlakuan mereka dengan cara yang tidak mereka sangka. Melihat mereka jatuh dalam kehancuran adalah bagian dari pembalasan yang selama ini aku tunggu. Kini aku bisa tersenyum, bukan karena melihat mereka yang menderita, tetapi karena aku tahu bahwa aku lebih kuat dari sebelumnya. Dengan segala yang telah terjadi, aku akhirnya menemukan kedamaian. Aku tidak lagi terbelenggu oleh masa lalu yang kelam. Aku bisa hidup bahagia bersama Zahira, anak yang selalu aku cintai. Meskipun hidup kami tidak sempurna, namun kami memiliki kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Dan itu jauh lebih berharga daripada semua yang telah hilang.